You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Bersama Ducati, Marc Marquez diramal bisa amankan gelar juara dunia dalam waktu dekat. Pembalap Ducati, Marc Marquez diramal bisa mengamankan gelar juara lebih awal di musim MotoGP 2025. Marc Marquez tampil mendominasi pada paruh awal musim MotoGP 2025. Pembalap Ducati itu mengawali musim dengan kemenangan baik di sesi sprint race maupun balapan utama. Marquez lantas terus konsisten meraih kemenangan dan podium meski sempat beberapa kali kurang beruntung. Berkat penampilannya yang konsisten itu, Marquez saat ini berada di posisi pertama klasemen MotoGP 2025 dengan koleksi 307 poin. Di tengah situasi positif yang dialami Marquez tersebut, pembalap WSBK, Danilo Petrucci menuturkan bahwa pilihan Ducati merekrut pembalap asal Spanyol itu menarik perhatian. Bahkan menurut Petrucci ada kemungkinan Marquez yang kini bersama Ducati bisa mengamankan gelar juara dalam 4 sisa seri terakhir. Kesan saya adalah bahwa Grand Prix ini telah mengkonfirmasi bahwa pilihan Ducati, terutama dalinya, dengan Marquez, telah sedikit menarik perhatian pada kejuaraan dunia balap motor. Ini tidak seperti kita sedang menonton pertunjukan yang hebat. Kami memiliki pembalap terbaik dengan motor terbaik dan dengan tim terbaik. Apa yang bisa kamu lakukan? Lebih dari menang? Dan bahkan setelah belum sampai setengah jalan melalui kejuaraan, kita hampir mengatakan bahwa dengan 4 Grand Prix tersisa, perbincangan tentang gelar juara bisa saja berakhir. Saya tidak tahu harus berkata apa, terang Petrucci. Saat ini Marquez yang menaiki motor Ducati memang kerap kali sulit disaingi oleh para pembalap lain. Jika sudah berada di depan dan tidak membuat kesalahan, Marquez sulit untuk disalip bahkan di lintasan yang tak terlalu bersahabat dengannya sekalipun. Belakangan, Marquez membuktikan dirinya di seri MotoGP Belanda 2025 akhir pekan lalu. Dalam seri itu, Marquez yang start dari posisi 4 berhasil meraih posisi terdepan dan mempertahankannya. Pembalap yang finish di posisi kedua, Marco Bezzecchi pun mengakui bahwa mengejar Marquez dan menyalipnya bukan perkara mudah. Meski begitu, segala hal bisa terjadi selama kompetisi terus berjalan. Sementara itu, satu hal yang bikin murid Rossi sulit tikung Marc Marquez di MotoGP Belanda 2025. Pengamat balapan, Carlo Pernat membahas MotoGP Belanda 2025 termasuk momen murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi tak bisa menyalip Marc Marquez. Kemenangan ganda dipetik oleh pembalap Lenovo Ducati, Marquez. Performa solid pada sprint race dia lanjutkan saat menggilas sesi balapan utama. Satu hal menarik dari balapan kemarin ialah kemampuan murid Rossi, Bezzecchi dalam menyaingi Marquez. Jarak atau gap yang memisahkan kedua pembalap ini tidak terlalu lebar. Bezzecchi hanya kalah 0,635 detik dari The Baby Alien. Performa pembalap Aprilia Factory ini turut jadi sorotan pengamat MotoGP, Carlo Pernat. Pujian dari pria berusia 76 tahun itu mengalir kepadanya. Di satu sisi, Pernat juga menyoroti satu titik yang membuat Bezzecchi sulit mengalahkan Marquez. Sudah jelas bahwa kita semua melihat sisi positif, ujarnya, dilansir juara.net dari Motosan S. Itulah sisi positif tersebut, Aprilia dan Bezzecchi. Ini adalah kisah yang indah. Bezzecchi menunjukkan bahwa dia merupakan pembalap yang kuat. Dia tahu cara untuk tampil bagus, memaksa timnya untuk menunjukkan yang terbaik. Aprilia mengambil langkah yang tepat dengan merekrutnya. Menurut saya, kemarin dia mengambil lompatan yang bagus. Dia sudah mepet dengan Marquez. Dia berusaha untuk melewati. Tetapi, kondisi masih sulit sebab Marquez punya aura juara. Kemudian, ada kedatangan Fabiano Sterlacini. Menurut saya, itu sangat penting, sambung Pernat. Terlepas dari hal itu, sang pengamat juga menyoroti penampilan bagus KTM. Pabrikan asal Austria ini dinilai membuat seri Belanda menjadi semakin seru. Bisa kita katakan bahwa Assen adalah seri yang seru, bedahnya. Keren, karena KTM bisa menembuskan 3 sepeda motornya di posisi 9 besar. Ini adalah bukti lain dari kehebatan tersebut. Dengan sumber daya yang minim, pembalap mereka beraksi dengan solid, tambah Pernat. Sementara itu, Marc Marquez diambang pecahkan rekor kemenangan Jorge Martin di Ducati.
Marc Marquez diambang pecahkan rekor kemenangan Jorge Martin di Ducati di MotoGP. Meski begitu, catatan kemenangan Marquez masih jauh dari Francesco Bagnaia. Marc Marquez saat ini menjadi pembalap Ducati paling diperhitungkan. Pembalap berusia 32 tahun itu sukses memenangkan 6 dari 10 seri balapan yang sudah terselenggara di MotoGP 2025. Marquez pun memimpin klasemen sementara dengan koleksi 307 poin, unggul 68 angka dari pembalap posisi kedua yang tak lain adalah adiknya, Alex Marquez, Gresini Ducati. Sejumlah catatan ini membuat Marquez mencetak rekor. Salah satunya adalah Marquez berhasil menyamai catatan 68 kemenangan Giacomo Agostini di ajang 500cc atau setara MotoGP. Namun, dia masih tertinggal dari Valentino Rossi yang membukukan 89 kemenangan. Tetapi, catatan Rossi takkan bertambah karena sudah pensiun. Kemudian yang terbaru, Marquez berhasil menyamai rekor kemenangan Jorge Martin di Ducati. Martin tercatat membukukan 9 kemenangan bersama Ducati, hingga mengunci gelar juara musim lalu. The Baby Alien julukan Marc Marquez meraihnya hanya dalam 2 musim, bersama Gresini Ducati, dan Ducati Lenovo. Selangkah lagi, dia bisa menyalip catatan Martin mengingat musim masih terhitung panjang. Apalagi, Martin sudah tidak membalap untuk Ducati di musim ini. Meski begitu, catatan kedua pembalap ini masih tertinggal jauh dari Francesco Bagnaia yang secara total membukukan 29 kemenangan bersama Ducati. Marquez dan Martin juga tertinggal dari Casey Stoner, 23 kemenangan, dan Andrea Dovizioso, 14 kemenangan. Namun, dua pembalap itu diketahui sudah pensiun dari ajang MotoGP. Sementara itu, Marquez juga terus mengejar catatan 16 kemenangan bersama Ducati dalam sprint race milik Jorge Martin. Dia kini sudah mencatatkan 10 kemenangan, 9 diantaranya diraih pada musim ini. Sementara itu, bedanya seperti surga dan neraka, bos Ducati ditanya siapa yang bohong antara Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Tim impian yang digadang-gadang di skuad Ducati Lenovo malah menimbulkan pemandangan kontras. Situasi masih belum berubah setelah seri balap ke-10 MotoGP 2025. Marc Marquez masih cepat dan Francesco Bagnaia kebingungan, tidak jauh berbeda dengan situasi sejak tes pramusim terakhir. Kemenangan Marquez pada balapan terkini yaitu MotoGP Belanda makin impresif jika mengingat dirinya babak belur di awal karena 2 kecelakaan pada hari pertama. Adapun Bagnaia kebalikannya. Hari pertama cepat dan percaya diri, saat balapan sprint dan YP bingung sendiri karena tidak bisa menyalip, tepatnya kesulitan ketika melaju di belakang rivalnya. Sosok yang akrab disapa Pecco itu seperti berada dalam kebuntuan yang panjang. Masalahnya sama, kurang percaya diri dengan bagian depan motor, kesulitan mengerem dengan keras seperti biasanya, dan akhirnya rentan melebar di tikungan. Di sisi lain, Marquez malah makin dikdaya. Dari 20 balapan yang sudah berjalan, sprint dan YP, dia memenangi 15 di antaranya. Pembalap lainnya, paling banyak 2. Gila. Marquez juga mengalahkan trek-trek yang sebelumnya sulit baginya seperti Lusail, YP Qatar, dan Mugello, YP Italia. Melihat Marquez menghancurkan rekan setimnya tidak aneh. Tengok saja daftar pembalap juara dunia yang terlihat menjadi manusia biasa saat satu motor dengannya. Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Pol Espargaro, Joan Mir, sama saja. Namun, satu yang menggelitik dari Bagnaia adalah bagaimana umpan balik yang diutarakannya berbeda dari pengakuan para kru Ducati. Bagnaia menyebut motornya sekarang, Ducati Desmosedici EP25, berbeda dengan motornya yang lama, EP24. Di sisi lain, perbedaannya disebut sangat minimal. Setelah balapan MotoGP Belanda, Bagnaia secara tersirat menyebut Marquez diuntungkan karena tidak pernah berlomba dengan EP24. Tahun lalu si alien memperkuat tim satelit Ducati sehingga mengendarai motor EP23. Tahun ini hanya Bagnaia yang berpindah dari EP24 ke EP25. Dalam wawancara dengan Sky Sport Italia, General Manager Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, pun ditanya apakah komentar Bagnaia dan Marquez tentang EP25 ada titik tengahnya. Kalau tidak, apakah salah satu berbohong? Siapa yang mencetak waktu lap tercepat dalam balapan? Ucap Dall'Igna, menunjuk fakta bahwa Bagnaia lah yang melakukannya pada balapan MotoGP Belanda meski tidak menang. Seperti biasanya, orang yang menang akan bahagia dan karena hanya satu yang menang, 20 pembalap lainnya sudah jelas tidak begitu senang. Pastinya ada tugas yang harus dikerjakan oleh Pecco, saya pikir kami sedang melakukannya dan membuktikannya. Bagaimanapun, maksud saya,
Di luar komentar dari seseorang yang belum menang dan mungkin kecewa berharap untuk menang, saya pikir kita harus melihat gelasnya setengah penuh. Maksudnya, melihat situasi sebagai potensi untuk berkembang. Kita harus selalu bersikap positif dan melihat hal-hal positif yang kita lakukan. Saya ulangi, lap tercepat dalam balapan bukan kebetulan, tukas pria yang akrab disapa Gigi. Di sisi lain, Bagnaia berusaha untuk berbenah dari dirinya sendiri dan bukannya mengutak-atik kuda besinya tetapi malah kehilangan sentuhan. Bagnaia membeberkan tidak mudah untuk mengubah DNA motor. Pendekatan serupa pernah dikatakan Marquez ketika mengalami kesulitan di IP Inggris, satu-satunya seri di mana dia gagal menang musim ini. Jadi saya mencoba mengubah pendekatan saya dan tidak terlalu banyak dengan motornya. Kalau tidak, mudah untuk membuat kesalahan, ucap Bagnaia, dikutip dari GP1. Lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan motor yang dikendarai meski ini terlalu banyak bagi saya. Saya perlu lebih banyak stabilitas, tetapi situasinya lebih baik dan lebih baik lagi dan saya berharap akhirnya merasa percaya diri dalam 2 atau 3 IP lagi.